Jumat itu bagi orang Muslim itu kan hari raya ya, hari rayanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sehingga kita ambil hari itu, hari Jumat. Kita pengen di hari Jumat itu fokus itu, mulai dari, kalau bisa mulai dari Kamis sore, berarti Kamis malam Jumat sampai dengan nanti Jumat sore. Karena dalam kalender Islam itu ketika maghrib itu sudah pergantian hari, berarti malam Jumat itu sebenarnya sudah masuk hari Jumat. Nah, kita ingin berbuat sesuatu yang baik pada hari yang mulia, yaitu pada hari Jumat. Iya, kalau nama kegiatannya itu awalnya itu dari MPM ya, Muslim Peduli Masjid. Ya, kita mulai tahun 2016. Jadi kita punya kegiatan, sebenarnya fokusnya saat itu MPM adalah bersih-bersih masjid. Itu jam 7 pagi. Hanya sebelum jam 7 habis subuh kita ini bagi sarapan dulu. Nah, ini sebenarnya menyatu dengan kegiatan MPM tadi yang jam 7. Nah, awalnya adalah bagaimana yang mau jadi relawan ini kita minta untuk sarapan dulu lah di sini gitu kan. Nah, tapi ternyata ini berkembang dan orang menyebutnya banyak hal. Tahunya ada Jumat Berkah, Jumat Barokah, Jumat Berbagi, dan lain sebagainya. Dan kita nggak terlalu fokus lah, namanya apa terserah gitu Mas. Awalnya dulu kita sarapan itu hanya 35 bungkus ya. Tapi Masya Allah sekarang banyak sekali yang sudah bisa kita bagi dan aneka macam begitu. Ya, jadi kecuali tadi MPM juga kita punya landasan lah. Landasannya tadi ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kalau untuk Jumat pagi hari ini, ya hari ini luar biasa karena ternyata kita bisa bersinergi dengan pengajian ibu-ibu ya, Mumtazun Nisa gitu ya, ibu-ibu yang luar biasa. Mereka ini ibu-ibu ini membagi, kalau bahasa simpelnya sembako lah ya, sembako. Jadi habis subuh ini ibu-ibu bagi sembako. Setelah itu selesai pembagian sembako, dilanjutkan dengan pembagian sarapan. Sarapan di sini ya nasi bungkus. Nah, nasi bungkus ini kita tidak ngarani, terserah orang mau ngasih apa. Yang penting makanan yang siap untuk dinikmati. Dan kita melihat tadi kan banyak sekali ragam ya, mulai ada nasi kuning, ada nasi rames, begitu, ada nasi telur, ada lontong sate lontong, kemudian ada berbagai ada jus, ada sule, ada snack roti dengan berbagai macam aneka dan rasa begitu. Sehingga kita tidak pernah membuat semacam kriteria makanan harus begini dan sebagainya. Yang penting Anda mau ngasih apa, kita siap terima dan kita salurkan begitu. Ini belakang Mbak. Ya. Yang tempe itu.
Untuk kegiatan ini sedekah subuh tiap hari Jumat ini Mas, ini berjalan hampir 1 tahun. Awalnya itu Ibu Budi yang menggagas ini. Beliau ikut pengajian di senior school di dekat Semeas itu. Nah, kemudian beliau mendapat ilmu dari Ustadz bahwa sedekah pada subuh hari itu, apalagi tiap hari Jumat itu pahalanya sangat besar sekali. Maka beliau itu tergugah hatinya ingin mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, kemudian beliau menindaklanjuti dengan berdiskusi dengan 3 orang sahabatnya, itu Bu Iriani Triastuti, Bu Musarifah, dan kepada ustazah yang mengajar di kajian itu, istilahnya rembugan gitu ya. Akhirnya sepakat, ayo kita mengadakan sedekah tiap subuh, tiap hari Jumat. Awalnya enggak, itu Mas paling berapa, cuma 5 apa 3 paket itu ditaruh di itu loh, di pagar itu. Tapi terus lama-kelamaan lambat laun banyak yang tergugah hatinya, banyak donatur yang memberi sumbangan, dan cuman itu enggak harus banyak ya Mas. Intinya sedikit tapi istiqomah di sini. Nah, dengan berkembangnya itu maka kami dari kepengurusan menindaklanjuti. Kebetulan beliau Ibu Budi sedang gerah, sedang sakit, maka kami sebagai pengurus ingin melanjutkan cita-cita beliau, yaitu selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya pribadi ya Masya Allah, jadi banyak keajaiban menurut saya itu. Dari 35 mungkin dulu saya pribadi, sekarang ini sudah bisa jadi kalau itu dibuat paket gitu, ya sudah di atas 250 lah ya, 250 itu kan, 250. Nah ini sumbernya dari mana? Ya dari kita, keluarga, kemudian dari tetangga, ada saya sebutkan namanya, ini yang Pak Pokiran, kemudian ada Pak Witoyo, itu yang rutin, kemudian ada Pak Turiman, ini ada Ibu Ari, itu kemudian ada lagi, ini jauh dari Karanganyar, pedagang ikan itu juga semangat untuk ikut. Saya Bu Roni namanya, ini juga rutin setiap Jumat untuk memberikan sedekahnya ke sini itu. Dan masih yang lain yang kadang-kadang mereka hanya ngasih, nggak mau, ada yang sifatnya insidental gitu kan, kadang ngasih terus minggu depan tidak, tapi ada yang pasti tiap hari Jumat mereka itu ngasih, dan jumlahnya kita nggak pernah membatasi, terserah begitu, mau ngasih berapa terserah begitu. Ya awalnya memang kita merambat nih Mas, dari bawah, benar-benar dari bawah, dari 5 paket, 10 paket, lama-lama ada yang tahu warga di situ ada sedekah, terus mungkin getok tular, ada yang setiap subuh itu datang beberapa orang, lama-lama banyak, maka kami juga lebih terdorong lagi untuk lebih banyak lagi beramal soleh setiap hari Jumat subuh itu. Yaitu sebagian dari donatur ya Mas, itu yang pertama dari donatur, kemudian dari warga ngaji yang tergugah hatinya itu bisa menyalurkan lewat Majelis Mumtazun Nisa ini. Kami menamakan majelisnya Majelis Mumtazun Nisa. Kalau isi paketnya sebenarnya nggak terlalu yang wah gitu Mas. Kita hanya ala kadarnya, tapi kita karena intinya kita berbagi ya. Alhamdulillah kita bisa beramal soleh dengan cara seperti ini, jadi nggak harus yang istilahnya harus yang harganya mahal, kita itu beramal soleh semampu kita Mas.
Ya kalau dengan ibu-ibu yang bagian sembako ini kan awalnya ibu-ibu yang bagian sembako ini posisi pengajian kebetulan di depan rumah saya persis. Nah, ketika itu sama ya pada beberapa tahun kemarin, tahun kemarin melakukan kegiatan nyantelkan sayuran di pagar itu, terus sama juga ini berkembang, itu namanya Bu Budi ya, atau orang kenalnya Bu Gimo. Nah, ini yang dia ketua pengajiannya dan rumahnya untuk pengajian. Itu ternyata berkembang terus. Nah, ketika beliau diberikan nikmat sakit kemarin kena COVID, dia dirawat di PKU karena rumahnya kosong, tapi ibu-ibu tetap pengen sedekah ini jangan berhenti gitu kan. Nah, sehingga pindah ke rumah saya, sehingga sekarang seolah-olah menyatu dengan kegiatan yang sarapan. Nah, yang sebenarnya ini hal yang berbeda. Kalau yang sembako tadi adalah itu tadi Mumtazun Nisa, kemudian kita sarapan, kemudian berdekatan sehingga sekarang jadi satu. Kegiatannya bisa berkolaborasi gitu. Sehingga mereka yang datang jauh-jauh ya dapat sembako, sayuran, sabun, kemudian nunggu sebentar mereka bisa dapat sarapan. Pertama awalnya dari lingkungan sekitar, terus anak yang sekolah, berarti ini jam-jam dulu kita masih 6:30 masih ada anak-anak sekolah, kebanyakan dari sekolah sebelah itu MTS gitu, lewat kita kasih. Nah, dengan perkembangannya waktu mungkin tersiar mungkin ya, yang tadinya hanya lingkungan sekitar sekarang udah menyebar banyak sekali. Itu kita lihat ada yang dari Bendungan, ada yang Kemukus, ada yang Monogrio ya, dari kecamatan sebelah Kuarasan. Ini Masya Allah banyak sekali. Yang tadinya kita bisa sampai 6:30 atau jam 7 kurang, sekarang kita habis subuh udah mulai. Habis subuh kita pulang dari masjid, biasanya mereka sudah pada siap antri begitu, siap antri. Nah, alhamdulillah bisa tertib lah ya. Dan kita juga lihat dari mereka juga, mereka orang-orang yang memang pantas layak untuk mendapatkan sedekah Jumat ini. Dulu kita posting kegiatan kita 2016 itu berjalan ini lewat Facebook misal atau lewat WA. Ini alhamdulillah ada beberapa yang lihat, ada yang kenalan di Bekasi kemudian mengikuti hal yang sama, kemudian ada yang di Bandung gitu ngikutin juga temen, ada yang dulu daerah Patemon gitu, dan ada seorang keluarga dari Tambak ya, dari Tambak itu pengusaha, sewaktu-waktu tiba-tiba malam-malam datang ke sini hanya nganter uang, saya nitip untuk ikut sedekah Jumat begitu. Beberapa kali setelah itu saya dengar dia memberikan informasi kalau sekarang sudah tidak titip sedekah ke kita, tapi dia sudah melakukan sendiri, yaitu dengan dia karena punya usaha mie ayam, konon mie ayamnya kalau hari Jumat dia gratiskan. Wah, ini saya sangat senang sekali ya, sangat luar biasa. Ternyata apa yang saya anggap kecil lah, kegiatan kecil, tapi ternyata bisa menginspirasi orang lain lah untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika orang memberikan bantuan sembako, ada orang yang isolasi mandiri dan lain sebagainya, apalagi pandemi sekarang ini memiliki dampak yang luar biasa secara ekonomi ya. Mereka orang-orang yang UKM, pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil maksud saya, itu kesulitan. Nah, ini terbukti sekali bahwa kegiatan kita ini sangat membantu mereka. Satu sisi bisa dilihat dari jumlah ya, jumlah yang hadir gitu. Ketika pandemi ini mengalami cukup banyak lonjakan atau tambahan, tapi sisi lain juga ternyata orang-orang yang ngasih juga tidak berkurang, malah bertambah juga gitu. Nah, ini ya kita hanya menjadi fasilitator saja lah begitu, untuk menjadi jalannya orang-orang yang ingin ngasih dan jalannya orang-orang yang ingin menerima ketemu di sini gitu. Sehingga pas pandemi ini malah mereka sangat-sangat
merasa terbantu lah. Minimal kalau Jumat pagi dia bisa sarapan gratis. Yang kedua dapat sayuran yang bisa dimasak untuk siang, syukur sampai sore. Atau kalau sayuran dirasa cukup, dia bisa dapat sabun, alat mandi, dan lain sebagainya. Dan itu kalau tiap Jumat kan biar mereka ngatur sendiri. Ya sekarang Jumat ini saya minta sayuran, Jumat depan sabun saya habis, saya minta sabun cuci piring, atau bahkan mungkin sabun mandi dan lain sebagainya. Ya mungkin kecil, tapi karena tiap minggu kita rutin, ya moga-moga ini menjadi keberkahan sendiri. Kegiatannya tentunya ya ingin lebih bagus, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Tentunya lebih barokah lah Mas. Ya, walaupun sedikit, tapi kalau kita mencari barokahnya, insya Allah akan lebih banyak lagi. Kita ini berharap pertama kita lah ya, ini bisa istiqomah melaksanakan amal baik ini. Yang kedua bisa lebih membesar lagi dalam artian secara kuantitas begitu, lebih banyak lagi orang-orang yang bersedekah. Yang berikutnya lagi secara kualitas juga, moga-moga menu yang kita berikan juga bisa lebih baik begitu. Kemudian para agnia, orang-orang dermawan ini ya syukur bisa bersama-sama dengan kita, kalau toh tidak bisa melakukan hal yang sama di mana mereka berada. Jadi kita tidak harus, kita nggak silahkan, yang penting ayo kita berbuat. Tadi di depan saya sudah sampaikan, yang penting bermanfaat buat orang lain, buat manusia. Dan saya berharap kegiatan ini bermanfaat juga bagi penerima, dan saya tidak berharap penerima semakin hari semakin banyak ya, karena saya harapannya mereka semakin sedikit karena mereka semakin makmur hidupnya begitu. Itu harapan kami gitu kan. Tapi kalau kondisi kayak gini kan justru masih banyak, saya yakin, yang belum bisa terlayani.